Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ketenangan kesehatan dan tidur yang damai untuk tubuh dan jiwa kita semua. Pernahkah Bapak atau Ibu mengalami hal ini baru saja tertidur, tiba-tiba terbangun karena ingin ke kamar mandi? Dan bukan cuma sekali, bisa 2, 3, bahkan 4 kali setiap malam. Setelah itu, bukan kembali tidur, tapi gelisah, tubuh lemas kepala, berat, dan pagi harinya terasa hampa. Banyak orang bilang, ini wajar, namanya juga sudah tua. Tapi benarkah begitu? Atau mungkin ada kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, seperti memakan buah tertentu sebelum tidur yang diam-diam memperparah kondisi ini. Insya Allah, malam ini saya akan menemani Bapak dan Ibu untuk memahami lebih dalam. Kenapa tidur kita sering terganggu? Buah apa yang justru merusak malam? Dan lebih penting, buah apa yang bisa membantu tidur lebih nyenyak tanpa obat? Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dengan kasih, dengan harapan, dan dengan cinta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tubuh manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Saat muda, semua sistem dalam tubuh bekerja cepat dan harmonis dari otak, ginjal, hingga kandung kemih. Tapi, seiring bertambahnya usia irama ini mulai berubah pelan-pelan. Setelah usia 60 tahun, fungsi ginjal dan kandung kemih tidak lagi sekuat dulu. Ginjal lansia menjadi lebih sensitif dan cenderung lebih cepat membuang cairan, bahkan meskipun kita hanya minum sedikit air atau makan sepotong buah sebelum tidur. Kalau dulu kita bisa minum segelas besar air tanpa terbangun semalaman, kini hanya beberapa teguk pun bisa membuat tubuh panik dan segera mengirim sinyal ke kandung kemih. Belum lagi kandung kemih yang semakin peka. Jika saat muda bisa menahan sampai 300 ml, sekarang baru terisi 100 ml saja sudah muncul rasa ingin buang air. Akibatnya, Bapak dan Ibu jadi sering bolak-balik ke toilet di malam hari. Tapi bukan hanya itu. Otak lansia juga mengalami penurunan produksi hormon tidur, yaitu melatonin. Setelah usia 65 tahun, kadar melatonin bisa turun hingga 60%. Melatonin inilah yang selama ini membantu kita merasa mengantuk dan tidur nyenyak. Tanpa cukup hormon, ini tidur jadi dangkal mudah terbangun dan sulit untuk kembali tertidur. Ditambah suasana malam yang sunyi detik jam dinding suara air menetes, semuanya bisa terasa mengganggu bagi otak yang sudah lelah. Kondisi ini membuat banyak lansia merasa frustrasi. Tubuh ingin tidur, tapi selalu saja terganggu. Jiwa butuh istirahat, tapi malam terasa panjang dan melelahkan. Tapi jangan khawatir, tidur nyenyak bukan hal yang mustahil di usia tua. Kita hanya perlu memahami perubahan tubuh lalu menyesuaikan kebiasaan kecil di malam hari. Salah satu kebiasaan itu adalah memilih jenis buah yang tepat sebelum tidur, dan ini akan kita bahas sebentar lagi. Tapi sebelum itu, mari kita pahami dulu buah-buahan apa saja yang justru bisa memperburuk tidur malam lansia. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, kita sering diajarkan bahwa buah adalah makanan paling sehat dari alam. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu, tidak semua buah aman dikonsumsi malam hari, terutama bagi lansia yang sistem pencernaan dan fungsi ginjalnya sudah mulai melambat. Saya pernah merawat seorang pasien lansia, Pak Hasim dari Yogyakarta. Beliau punya kebiasaan makan semangka dan mangga matang setiap malam. Tujuannya baik agar pencernaan lancar dan tidur lebih nyenyak. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap malam beliau bangun 2 atau 3 kali untuk ke kamar mandi dan sulit tidur kembali.
tubuhnya lelah, wajahnya lesu. Setelah kita hentikan buah-buah tertentu di malam hari, alhamdulillah kualitas tidurnya meningkat secara signifikan. Berikut ini adalah buah-buahan yang sebaiknya dihindari malam hari. 1. Semangka kandungan airnya sangat tinggi, lebih dari 90%. Jika dimakan malam hari, tubuh tidak sempat menyerap seluruh airnya dan langsung dikirim ke kandung kemih. Ini memicu sering buang air kecil. 2. Anggur buah ini mudah berfermentasi di lambung, apalagi jika dikonsumsi larut malam. Hasilnya, gas meningkat, perut kembung, dan tidur terganggu. 3. Mangga matang. Tinggi gula alami fruktosa yang bisa membuat kadar gula darah melonjak. Ginjal harus bekerja ekstra untuk menyeimbangkan, dan ini bisa menyebabkan buang air kecil di tengah malam. 4. Nanas asam dan bersifat dingin. Jika lambung Bapak Ibu sensitif nanas, bisa memicu perih kembung dan tidur terganggu. 5. Durian kaya lemak dan gula. Memaksa pencernaan bekerja keras di malam hari dan menstimulasi kandung kemih. Ingat, makan buah malam hari bukan berarti salah, tapi pemilihan jenis dan waktu konsumsinya sangat penting. Karena buah yang terlihat sehat di siang hari bisa jadi musuh tidur di malam hari jika dikonsumsi tidak bijak. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita tahu buah-buahan apa saja yang sebaiknya dihindari di malam hari, kini saatnya saya sampaikan kabar baik. Masih ada buah-buahan alami yang justru bisa membantu Bapak dan Ibu tidur lebih dalam, lebih tenang, dan tidak bangun berkali-kali untuk ke toilet. Tapi, seperti nasihat para ulama, yang halal itu tidak cukup, harus digunakan dengan cara yang benar agar membawa berkah. Maka, buah yang baik pun harus dipilih, disiapkan, dan dimakan dengan cara yang tepat. Berikut ini adalah 5 buah alami yang aman dan berkhasiat membantu tidur lansia lebih nyenyak tanpa obat tidur, tanpa ketergantungan. 1. Ceri tart ceri asam. Si kecil yang kaya melatonin buah mungil berwarna merah ini mengandung melatonin alami paling tinggi dibandingkan buah lain. Melatonin adalah hormon yang mengatur siklus tidur bangun tubuh. Dalam satu studi dari Amerika, orang tua yang mengonsumsi jus ceri tart 2 kali sehari selama 2 minggu mengalami peningkatan durasi tidur hingga 84 menit lebih lama setiap malam. Cara konsumsi 5 atau 7 butir ceri tart segar atau sedikit jus murni diminum 1 jam sebelum tidur. Jangan tambahkan gula atau es. 2. Alpukat, buah lemak. Baik yang menenangkan saraf. Banyak orang mengira alpukat hanya baik untuk jantung, tapi sebenarnya buah ini juga kaya magnesium, potasium, dan lemak tak jenuh tunggal. Magnesium berperan dalam merilekskan otot dan saraf, serta mendukung produksi GABA, zat kimia otak yang membantu tidur lebih nyenyak. Cara konsumsi 2-3 sendok alpukat, matang bukan keras atau overripe. Bisa ditaburi sedikit kayu manis atau madu asli, tapi jangan dicampur susu. Manfaat tambahan alpukat, rendah air dan rendah gula, sehingga tidak menstimulasi kandung kemih di malam hari. 3. Jeruk keprok mandarin, aroma penurun stres. Jeruk keprok memiliki aroma citrus yang lembut, tidak sekuat jeruk biasa. Aromanya membantu menenangkan saraf dan meredakan kecemasan ringan, salah satu penyebab umum insomnia pada lansia. Buah ini juga mengandung vitamin C yang membantu mengurangi hormon stres kortisol dan membantu produksi serotonin, hormon kebahagiaan yang mengantar ke tidur lebih nyenyak. Cara konsumsi 1 buah kecil dimakan perlahan 1 jam sebelum tidur. Kupas dengan tangan, hirup aromanya dalam-dalam,
dan jangan disimpan di kulkas. 4. Persik peach, buah musiman yang kaya antioksidan dan serat persik yang matang mengandung triptofan, yaitu senyawa yang dapat diubah tubuh menjadi serotonin lalu melatonin. Serat dalam persik juga membantu pencernaan bekerja stabil sepanjang malam tanpa kembung. Bagi lansia yang sering susah buang air besar, persik juga bisa membantu detoks lembut tanpa diare. Cara konsumsi: makan 1-2 buah persik matang tidak asam. Hindari jika memiliki riwayat alergi terhadap buah berambut. 5. Pisang rebus, tradisi lama yang didukung sains. Pisang matang yang direbus ringan ternyata memiliki manfaat besar untuk tidur. Saat direbus, kandungan magnesium, potasium, dan triptofan di dalam pisang lebih mudah diserap tubuh. Ini membantu relaksasi otot, menurunkan tekanan darah, dan memicu produksi melatonin alami. Saya pernah menyarankan pasien lansia untuk mencoba 1 potong pisang rebus setelah salat Isya. Hasilnya, dalam 3 malam tidurnya menjadi lebih utuh tanpa harus bangun ke kamar mandi. Cara konsumsi: 1-2 buah pisang rebus tanpa gula, tanpa campuran. Sajikan hangat, bisa ditambahkan sedikit kayu manis atau cengkeh untuk aroma. Penutup bagian ini, Bapak dan Ibu 5 buah ini bukan sekadar makanan. Mereka adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjadi penolong tidur alami asalkan dikonsumsi dengan cara yang benar. Ingat, tidur yang berkualitas bukan hanya soal menutup mata, tapi soal memberi tubuh waktu untuk memperbaiki diri, memulihkan jiwa, dan mempererat ikatan hati bersama orang-orang tercinta. Jika malam-malam Bapak dan Ibu selama ini penuh gelisah, cobalah 1 dari 5 buah ini. Tapi jangan lupa, bagian penting berikutnya adalah cara makan yang benar, karena meskipun buahnya baik, kalau caranya salah, hasilnya bisa berubah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak lansia berkata, "Tapi dok, saya sudah makan buah yang sehat kok, tapi kok tetap susah tidur." Dan setelah saya tanya lebih lanjut, ternyata masalahnya bukan pada buahnya, tapi pada caranya. Ya, seperti halnya obat, buah pun butuh waktu yang tepat, cara yang benar, dan porsi yang seimbang agar bisa memberi manfaat. Jika salah buah yang tadinya menyehatkan, justru bisa menimbulkan gangguan baru, apalagi di malam hari saat tubuh sedang rapuh. Berikut ini adalah 4 prinsip sederhana yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan saat makan buah menjelang tidur. 1. Jangan makan buah dari kulkas. Buah dingin terasa segar, tapi bagi lambung lansia suhu dingin adalah kejutan yang menyakitkan. Tubuh harus bekerja ekstra untuk menghangatkannya, dan ini bisa menimbulkan gas perut kembung, bahkan diare ringan. Saran saya, biarkan buah disimpan di suhu ruangan minimal 30 menit sebelum dikonsumsi. Jangan tambahkan es batu dan hindari minum air dingin setelah makan. 2. Jangan dicampur dengan susu, yogurt, atau madu. Banyak orang mengira kombinasi ini sehat, tapi pada malam hari, terutama bagi lansia, pencampuran buah, terutama yang asam dengan susu, bisa menimbulkan fermentasi di lambung. Hasilnya, perut terasa berat begah dan tidur terganggu. Solusi: makan 1 jenis buah saja. Hindari kombinasi dengan produk susu, yogurt, atau madu di malam hari. 3. Waktu konsumsi ideal 1 jam sebelum tidur makan. Terlalu dekat dengan waktu tidur akan membuat pencernaan masih aktif saat tubuh ingin istirahat. Ini bisa memicu kandung kemih bereaksi, bahkan walau makanan tidak banyak. Idealnya, konsumsi buah ringan setelah salat Isya sekitar jam 19.30-20 WIB. Jangan makan buah sambil nonton TV atau sambil rebahan. 4.
Porsinya kecil, tidak lebih dari 1-2 buah. Ingat, malam hari bukan waktu untuk mengisi perut, tapi waktu untuk memberi tubuh ruang untuk pulih. Makanlah dengan niat merawat, bukan memuaskan lidah. Bapak dan Ibu, dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, buah bisa menjadi sahabat malam, bukan musuh tidur. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Dampak tersembunyi dari sering bangun malam yang perlu kita waspadai bersama. Bapak dan Ibu yang saya cintai, sering buang air kecil di malam hari bukan hanya mengganggu tidur. Diam-diam ia menyusup dan menggerogoti kebahagiaan lansia dari berbagai sisi, menguras energi fisik bangun, berkali-kali membuat tubuh lelah. Esok paginya, tenaga cepat habis hanya untuk aktivitas ringan. Merusak mood and emosi tidur, terpotong menyebabkan otak kesulitan mengatur emosi. Akibatnya, mudah tersinggung, mudah menangis, dan merasa sensitif tanpa sebab, menurunkan kepercayaan diri. Banyak lansia merasa malu karena harus sering ke toilet. Tak jarang mereka mulai tidur terpisah dari pasangan karena rasa bersalah, mengganggu fungsi jantung dan tekanan darah. Terbangun tiba-tiba menyebabkan detak jantung melonjak, bahaya bagi yang punya hipertensi atau jantung lemah. Membingungkan, pikiran tidur dangkal, mengganggu memori. Lansia jadi mudah lupa, sulit fokus, dan bingung mengambil keputusan kecil. Menimbulkan rasa bersalah. Melihat anak atau pasangan terbangun karena harus membantu membuat lansia merasa seperti beban, padahal mereka hanya butuh pengertian, merampas momen indah. Pelukan hangat, obrolan malam, dan ketenangan bersama orang tercinta bisa hilang. Digantikan suara air keran dan langkah kaki ke kamar mandi. Bapak dan Ibu, tidur malam bukan sekadar istirahat. Ia adalah saat tubuh menyembuhkan diri dan jiwa merasakan kasih sayang. Jangan biarkan kebiasaan kecil merampas hal besar ini. Mari lanjut ke bagian selanjutnya. 7 keyakinan keliru tentang nokturia yang harus diluruskan. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, banyak lansia memilih diam. Mereka menahan rasa lelah, malu, dan gelisah karena mengira itu adalah bagian dari menjadi tua. Tapi sesungguhnya ada 7 keyakinan keliru yang perlu kita luruskan bersama. 1, bangun malam itu biasa. Padahal itu adalah sinyal tubuh yang sedang kesulitan. 2, saya tidak minum banyak kok. Masalah bukan di jumlah cairan, tapi cara tubuh memprosesnya. 3, cuma bangun 2-3 kali. Masih wajar. Tidur yang terpotong tetap mengganggu pemulihan tubuh. 4, saya bisa tidur lagi, tapi kualitas tidur tidak akan sama seperti tidur utuh. 5, lebih baik pipis daripada ditahan. Benar, tapi mengapa kandung kemih cepat panik? Inilah yang harus diperbaiki. 6, sudah coba obat tapi tetap bangun. Solusi tidak selalu di apotek. Kadang jawabannya ada di makanan dan kebiasaan sederhana. 7, saya sudah terbiasa begini. Tapi terbiasa bukan berarti harus menyerah. Lansia tetap berhak tidur nyenyak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidur nyenyak bukanlah kemewahan, itu adalah hak yang layak diperjuangkan. Dengan 1 buah yang tepat, 1 kebiasaan yang benar, dan 1 doa penuh harapan, insya Allah malam Bapak Ibu bisa kembali damai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.